Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Oke, materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1, 2, 3 ini yaitu cara duduk yang benar untuk kegiatan menulis, membuat gambar dengan teknik mencetak, serta mendiskusikan gambar kesukaan anggota keluarga di rumah ya. Sikap yang akan dikembangkan yaitu tekun komunikatif, rasa tenggang rasa, serta kerja sama. Nah, sekarang kita mari amati cara duduk yang benar. Siswa kelas 2 memulai pelajaran. Siswa duduk menempati kursinya. Kevin duduk di belakang dengan sikap dan badan tegak. Rino duduk di depan tapi punggungnya membungkuk ya, dan melengkung. Sikap duduk yang benar adalah tegak dan tidak melengkung ya. Jadi dia harus lurus. Punggung dada tidak menempel. Daun meja bersandar pada kursi. Jarak mata dan buku juga tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Biasakan melakukan kegiatan dengan sikap tubuh yang benar. Kebiasaan duduk yang tidak baik mengakibatkan pertumbuhan tubuh terganggu. Akibatnya misalkan tulang belakangnya terganggu, misalkan bengkok. Biasakan saat membaca dan menulis dengan sikap duduk yang dan benar. Nah, di sini ada kita praktekkan. Letakkan pensil di antara ibu jari dan jari telunjuk. Tahan pensil dengan jari tengah ya. Nah, mulailah menulis dengan rapi. Jika salah, hapus tulisanmu dengan penghapus. Ulangi lagi menulis sehingga benar. Nah, di sini ada sikap duduk tegak ya. Lalu ini sikap duduk yang melengkung yang ada di bacaan tadi. Nah, kalau misalkan pensil tadi, nih cara memegang pensilnya yang benar itu seperti ini ya, bukan seperti ini ya. Posisi pensil yang salah kalau seperti ini. Kalau yang benar adalah seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui macam-macam gangguan tulang tadi. Kalau misalkan kita duduk yang salah. Ada 3 di sini. Yang pertama itu ada skoliosis, kifosis, sama lordosis ya. Apa sih yang dimaksud dengan skoliosis? Yaitu tulang belakangnya bengkok ke kiri atau ke kanan ya. Penyebabnya ini karena sering bawa beban yang terlalu berat pada salah satu sisi anggota gerak bahu kita atau pada bahu kita. Jadi kalau misalkan kita itu nggak boleh bawa terlalu berat, sesuaikan dengan tubuh kalian ya. Misalkan ketika bawa tas ya, buku pelajarannya kan misalnya tebal-tebal, yang dibawa di tas belakang itu sedikit aja. Lalu kalian bisa apa? Solusinya yang sedikit ditenteng. Jadi jangan sampai membawa beban yang terlalu berat. Yang kedua itu kifosis, hampir sama. Tulang belakang membengkok ke belakang. Bengkoknya ke belakang. Penyebabnya ya dia gara-gara duduknya terlalu bungkuk atau sering bawa beban yang berat. Sama kayak tadi skoliosis ya. Nah, kalau kifosis itu karena duduknya juga. Tadi kan kalau misalkan skoliosis itu hanya apa? Hanya beban. Kalau misalkan kifosis bisa jadi karena duduk yang salah atau beban yang berat.
Lalu yang terakhir itu ada lordosis. Apa sih lordosis? Sama gangguan tulang yang bengkoknya ke depan tapi dia. Ya, penyebabnya kalau misalkan ada kejadian kalian jatuh pada waktu kecil atau masih kecil, atau juga duduknya terlalu condong ke depan. Jadi sehingga tulangnya membengkoknya ke depan, ya. Nah, sekarang mana yang duduknya yang benar, kalian checklist, dan mana yang salah, kalian silang. Yang pertama, betul ya. Yang kedua, salah. Yang ketiga, salah. Yang keempat, salah karena membacanya terlalu dekat dan duduknya juga terlalu condong ke depan. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam cara duduk yang benar, sekarang kita warna ya, bermain warna. Nah, warna itu banyak sekali ya, Nak. Kita baca dulu. Melanie senang menggambar. Ia pandai menggunakan alat-alat menggambar. Alat yang akan dia pilih, apakah alat yang akan dia pilih? Di sini dia memilih warna. Cobalah buat gambar kreasi dengan indah. Kerjakan dengan teknik mencetak. Mari mencampur warna untuk mencetak. Pakailah warna maka pewarna makanan. Campurlah warna seperti contoh berikut. Misalkan di sini. Jadi kan kalau warna itu yang primer itu ada merah, biru, kuning ya. Kalau misalkan warna sekunder itu warna apa? Warna yang sudah campuran. Nah, sekarang merah sama kuning jadinya apa? Oh, orange. Kuning sama merah sama orange ya, dibalik aja. Kalau merah sama biru jadinya apa? Ya, ungu. Merah sama biru juga ungu. Kuning sama biru hijau. Ya. Biru sama kuning juga sama hijau. Ini adalah pencampuran warna nih yang disebut warna sekunder. Kalau merah, biru sama kuning itu disebutnya warna premier. Ya, Nah, sekarang kita menggambar dengan mencetak ya. Mencetak itu dapat menggunakan bahan ya bermacam-macam. Misalnya kalau yang ada di gambar ini menggunakan pelepah daun pisang dan buah belimbing ya. Nah, kalau buah belimbing jadinya apa? Kalau kita cetak, kalau kita sudah potong jadinya apa? Bintang. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kalian itu harus potong dulu buah belimbing memakai pisau. Habis itu kalian celupkan potongan belimbing tersebut ke dalam cairan pewarna. Nah, setelah itu kalian tempelkan potongan belimbing di atas kertas, maka jadilah bintang. Nah, di sini ada nih, memasangkan bentuk cetakan yang sesuai. Amati bentuk-bentuk cetakan di bawah ini. Bahan yang digunakan itu contohnya, kalau misalkan jari jempol, ya jempol. Yang mana? Nah, jempol itu jadinya seperti ini. Kalau misalkan daun, nah bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti ini ya, hati. Lalu pelepah pisang. Kayak mana? Ya, pelepah pisang jadinya seperti ini. Lalu di sini ada belimbing, jadinya bintang. Ya, udah bisa ya. Kalau ini insya Allah gampang. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2 yaitu gerakan non-lokomotor, duduk dan memegang pensil dengan posisi yang benar. Sikap yang akan dikembangkan, tekun, komunikatif, sama percaya diri. Nah, kemarin udah belajar kan gerakan non-lokomotor itu apa? Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Kalau lokomotor yang berpindah tempat. Di sini kita akan memperagakan gerakan mendorong. Nah, siswa berkumpul di halaman sekolah, mereka akan melatih kebugaran tubuh. Pak Guru memberi contoh gerakan tanpa berpindah tempat. Gerakan tanpa berpindah tempat disebutnya gerakan non-lokomotor. Caranya misalkan dengan mendorong tembok. Apakah kalian kalau dorong temboknya berpindah? Tidak kan? Makanya disebutnya gerakan non-lokomotor. Mendorong dengan kedua tangan. Ya, kalau mendorong tembok, setiap siswa melakukan gerakan dimulai dengan aba-aba gurunya ya.
Lakukan bersama temanmu, kamu lakukan harus hati-hati agar tidak terjadinya cedera ya. Gerakan mendorong juga termasuk melatih kekuatan otot tangan. Nah, sekarang kalian harus mengetahui di sini ada bermacam-macam garis ya. Ada garis lurus sama garis lengkung. Coba, bisa nggak kalian buat di kotak ini mana yang garis lurus ke kiri dan ke kanan, mana yang garis lengkung. Nah, ini contohnya ya garisnya ya. Ini sebutnya garis lurus ke kiri, bisa juga ke kanan, ke atas atau ke bawah. Nah, ini sebutnya garis lengkung ya yang ini. Oke. Nah, kita lanjut lagi materi yang ketiga. Gerak yang baik di antara mata dan buku saat menulis. Berbagai bentuk bangun ruang dan bangun datar. Pengalaman saat menggambar bersama anggota keluarga. Sikap yang akan dikembangkan, tekun, komunikatif, serta percaya diri. Nah, di sini ada yang namanya bangun ruang. Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki unsur panjang, lebar, sama tinggi ya. Banyak benda termasuk bangun ruang ya. Di rumah kalian pasti banyak bangun ruang. Bangun ruang itu jadi dia punya ruang nak ya. Punya panjang, punya lebar, sama punya tinggi. Nah, contoh-contoh bangun ruang di sini ada bola ya. Ada juga tabung. Nah, ini disebutnya bola yang ini. Ini tabung ya, seperti galon tuh tabung. Lalu ya ada juga namanya balok nih. Balok, ada yang namanya kubus. Ya, ini disebutnya kubus. Kita perhatikan ya, bentuk balok itu seperti apa. Ya, nomor 1 ini kita ke balok dulu ya. Balok itu apa? Memiliki sisi ukuran yang dan bentuk yang sama. Sisi tersebut adalah sisi atas sama dengan sisi bawah. Atas pasti sama bawahnya. Lalu samping kanan, samping kiri itu sama. Sisi muka sama sisi belakang itu juga sama. Ya, ini disebutnya balok. Jadi dia samanya apa? Atas, bawah, kanan, kiri, muka belakang. Itu yang sama, dia berpasangan. Ya. Nah, sekarang coba kita cari mana yang bentuknya balok. Nomor berapa? Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, pinter. Nomor 4 iya enggak? Enggak ya. Nomor 4 itu disebutnya kubus karena memiliki sisi semua yang sama. Pasta gigi ya. Lalu tempat tisu. Itu disebutnya balok. Ya. Nah, sekarang kubus. Kubus ini, nah perhatikan kubus. Balok sama kubus hampir sama ya, segi 4. Tapi dia memiliki sisi yang berbeda. Kalau kubus ini mempunyai 6 sisi. Bentuk dan ukurannya sama. Tapi kalau tadi balok itu berbeda-beda ya. Samping kanan sama atas itu beda. Kalau kubus semuanya sama. Dia mempunyai 6 sisi. Nah, beri tanda checklist yang mana yang kubus. Ya, yang warna apa? Warna biru, warna ungu, warna coklat. Yang ini disebutnya apa? Kalau yang ini enggak ya, ini disebutnya balok karena dia sisinya tidak sama. Sekarang bentuk bola. Ya, kalau bola itu pasti udah paham semua ya. Bola itu seperti gambar bola ini, bola ya. Di sini coba checklist yang bola. Ya, bola putih, warna putih. Ini yang ya, globe ya. Lalu kelereng. Yang terakhir adalah apa? Apel. Ya. Kalau yang ini tidak, ini disebutnya apa tadi? Tabung. Kalau yang ini disebutnya kerucut. Nah, kalau tabung seperti ini. Nah, tabung mempunyai alas dan tutup, ini disebutnya alas yang paling bawah. Nah, lalu yang paling atas itu disebutnya tutup. Tutup dan alas
apa? Mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini disebutnya tabung. Nah, coba yang mana yang bentuknya tabung? Ya, yang warna biru, yang warna pink tabung tidak? Tidak ya, itu disebutnya kerucut. Lalu yang warna putih, lalu gelas. Nah, itu berbentuk tabung. Nah, alhamdulillah sedikit ya materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa paham sehingga nanti ketika ujian anak-anak dapat mengerjakan dengan baik. Usai akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Nak. Assalamualaikum.